warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya ya di bulan ini. Dan alhamdulillah saya akan melanjutkan langkah 4, yang mana tadi langkah ketiga udah diselesaikan oleh Ibu Dina, dan saya yang menjalankan langkah 4. Jadi sebelum kita lanjutkan langkah 4, kita untuk mancing semangat dulu ya. Kita semangat dulu Bu ya. Boleh Ibu? Boleh. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih. Ibu semangat Bu ya. Walaupun Ibu ini ibu lansia ya, ada ibu lansia 1, nggak apa-apa. Bu penting semangat Ibu. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada masih ingat nggak materi bulan lalu tentang apa kita bahas? Sukses membantu anak sukses di sekolah. Ya, apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengantar anak ke PAUD. Ya, apalagi Ibu? Dengan cara membantu anak sukses sekolah, kita bantu agar kalau ada PR-nya kita bimbing. Bimbing atau dikerjakan Bu? Kalau kadang harus juga Kerjakan. bukan dikerjakan, kadang ada satu harus diisi, tapi banyak yang dibantu. Banyak dibantu ya Ibu. Berarti Ibu dampingi saja Bu ya, jangan dikerjakan Ibu ya, karena nanti bisa manja anak kita Bu. Kalau misalnya kita yang ngerjakan, kita bimbing saja Ibu ya. Jadi ingat Ibu ya. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ibu Srikatini, udah bersemangat dalam mengulang mereview ya materi bulan lalu. Dan sekarang kita akan masuk ke materi ataupun sesi berikutnya ya, dengan mengendalikan anggaran keluarga dengan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya. Saya akan membawakan langkah 4. Berikutnya Ibu-ibu, yang perlu Ibu-ibu perhatikan, Ibu manis, Ibu cantik, Ibu yang udah segar ya. Ada bapak yang ganteng. Ada bapak yang ganteng 1, iya benar. Anggaran keluarga itu Ibu-ibu perlu disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah direncanakan ya atau dibuat ya. Berikutnya Ibu-ibu, mengelola uang itu mirip ibarat orang lomba lari. Jika lari di luar garis yang sudah ditentukan, itu akan lama sampai ke garis finishnya ya. Sama juga dengan orang yang bila berbelanja atau tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat, itu akan mendapatkan pendapatan akan terpakai untuk keperluan yang tidak diinginkan ataupun tidak dibutuhkan ya, yang sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan Ibu-ibu. Berikutnya ya, Ibu-ibu, ini ada lintingan kertas Ibu-ibu ya. Lintingan kertas ada 6. Jadi Ibu-ibu bisa ambilkan perwakilan kelompok saja ya Ibu ya. Ibu ambilkan perwakilan kelompok yang mana Ibu mau. Saya berikan 1 menit untuk kelompok ya. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang tertera di dalam kertas ataupun lintingan kertas tadi ya. Saya berikan waktu 1 menit. Kira-kira siapa yang udah bisa? Kelompok mana yang udah bisa? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Dari kelompok kami mendiskusikan tentang masalah Pak Rusdi biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak karena sakit. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan makanan hari ini. Ya, di sini apa
Benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Ibu Sri Kartini. Perwakilan dari kelompok 3 ya? Kelompok 4. Kelompok Karena 4. kelompok 3 nggak datang hari ini. Oh. Berikutnya kelompok mana lagi? Kelompok 2. Kelompok 2. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya, Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jadi menurut kami, Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini karena hal itu merupakan keinginan, sementara ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Udah pintar ya Bapak mengajar, walaupun di sini ada cuma satu bapak ya, tapi semangatnya luar biasa. Dan ini Ibu, kita ada film 1B, tolong diperhatikan Ibu ya, nanti kita diskusi sama-sama. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh tinggi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Udah, bagaimana Ibu? Udah? Ada yang tidak menyaksikan? Ada yang menyaksikan semua? Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari cerita 1B? Siapa mau utarakan? Film tadi menjelaskan tentang bagaimana keluarga ini mengatasi masalah keuangan. Ya, dengan cara apa saja? Dengan cara sistem amplop dan sistem kas harian. Ya, sistem amplop digunakan untuk pendapatan yang bagaimana ya? Yang Bulanan. bulanan. Nah, kalau harian berarti pendapatan yang harian atau mingguan ya. Bentar, terima kasih. Semangat dah untuk kasih semangat dulu untuk Bapak. Nah, berikutnya ini ini ada contoh catatan kas harian ya. Ibu-ibu bisa buka di buku pintar halaman 56 ya, halaman 56. Ini saya akan menjelaskan contohnya seperti tadi di film ya, seperti yang di film kita nonton. Di sini ada tanggal, ada keterangan, ada pendapatan, pengeluaran dan sisa ya. Di sini dijelaskan pada tanggal 30 Februari Ibu Lili dapat upah sebesar 15.000 ya, karena belum ada pengeluaran jadi di sini ditaruh di kas. Di kas 30 Februari atau 3 Februari? 3 Februari ya, 3 Februari ada upah 15.000 taruh di kas. Uang masak 10.000, jadi kas yang pertama berkurang 10.000 jadi sisanya 5.000 ya. Berikutnya tabungan Dewi ada 5.000 sehingga kas ini habis jadi 0. 4 Februari upah Bapak 30.000 ya, upah Bapak 30.000, uang jajan Dewi 1.500 sehingga 30.000 ini dikurang 1.500 jadi 28.500. Dan berikutnya uang jajan Agus
Uang jajan Agus 1000. Kas ini akan berkurang terus ya. Dan pulsa telepon 2.500. Jadi sisanya 25.000. Arisan PKK 10.000, sisanya 15.000. Masak 15.000, sehingga kas ini habis nol. Berikutnya 5 Februari, upah ibu 15.000. Jadi ke kas. Upah bapak 30.000. Jadi kasnya bertambah jadi 45.000. Masak 15.000, kasnya berkurang jadi 30.000. Nah, uang tetangga utang tetangga 10.000 jadi 20.000. Pulsa telepon ya, sehingga kas ini lama-kelamaan akan turun ya. Dikurangi sisa pulsa telepon, dikurangi lagi uang jajan Dewi 1.500, dikurangi lagi uang jajan Agus 1.000, sehingga kas ini sisanya 15.000 ya. Berikutnya upah ibu 15.000, upah bapak 30.000 ya. Jadi kas bertambah jadi 60.000. Bayar listrik 20.000, perlengkapan mandi ya 25.000, masak 12.000, uang jajan Dewi 1.500, sehingga kas ini jadi sisanya 1.500. Dan uang jajan uang jajan Agus 1.000, jadi sisa di bulan di 6 Februari jadi sisanya 500. Dan 7 Februari upah bapak 30.000, jadi sisa ini ditambah upah bapak jadi 30.500 ya. Arisan lingkungan ada 15.000, jadi angka berkurang lagi jadi 10.500. Uang jajan Dewi 1.500, 5.000 sisa kasnya. Dan uang jajan Agus 1.000, jadi sisa kasnya 8.000. Jadi dari sini Februari ada sisa kas 8.000 ya. 8.000 ini bisa di apa Bu? Kalau ada sisa disimpan ya, disimpan. Dan untuk keperluan yang lainnya ataupun ditabung ya. Kira-kira sekarang ada pertanyaan? Mengerti? Kalau udah mengerti, alhamdulillah. Berarti kita cukupkan sekarang ya. Dan minggu depan dan nanti langkah kelima akan dilanjutkan oleh Ahmad. Dan untuk kedepannya kita akan masuk ke modul gizi, kesehatan dan gizi ya, bulan depan Ibu ya. Kesehatan dan gizi itu ibu-ibu datang semua seperti tanggal yang udah didedakkan Ibu ya. Dan sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.